workshop penyusunan LKPS, kemudian datanya memang lengkap. Jadi beliau sebelum mengisi borangnya betul-betul pakai sempurna ya. Ya. Kalau aku ada peluru, ada sepatu. Moderatornya terlempar kah? Barang-barangnya harus stay di mobil. Pemungkas mah suaranya nggak terdengar. Tadi masker di sekolah mau turun, lalu pakai masker. Tolong saya jadikan co-host ya di link yang baru biar saya mau nge-mute semua yang tadi. Oke. Ya. Tampaknya terlempar ini. Kita tunggu moderatornya muncul lagi. Bu Uswah? Halo Pak. Kayaknya dari tadi terlempar. Ya, sedang terlempar kah? Ini boleh langsung sampai bekas. Oke. Halo Bapak. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Bapak Ibu. Salam. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya Pak, keluar tadi, keluar sendiri terlempar kayak jaringan, gara-gara jaringan. Oke, jadi dari selanjutnya saya persilahkan kepada pembicara dari UIN Yogyakarta dulu, Ibu Anissa. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali atas undangan yang diberikan kepada kami Prodi Sastra Inggris UIN Sunan Kalijaga. Pada kesempatan ini kami akan membagikan pengalaman. Kemarin pemberitahuannya adalah sharing begitu ya. Saya kira tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Endang, pembicara pertama tadi itu sudah sangat lengkap sekali ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan menambahkan saja hal-hal praktis terkait dengan akreditasi 9 kriteria ini. Saya izin share screen sebentar ya. Baik, sebagaimana sudah disampaikan oleh Bu Endang pembicara pertama tadi, bahwa persiapan akreditasi unggul ini tentunya banyak yang dipersiapkan. Ada yang tadi sudah disampaikan, ada LED, LKPS begitu. Nah, sama seperti Bu Endang dan tim mungkin kami mengalami experience yang sama dalam mempersiapkan ini, di mana kami memang belum punya contoh sebelumnya gitu, karena pada waktu menyusun itu sekitar 2019 itu belum ada contoh yang bisa kami jadikan panduan bagaimana sih menyusun LED dan LKPS yang baik begitu. Nah, pada prosesnya LED dan LKPS kami itu direvisi bahkan sampai 2020 dan kami juga susulkan perbaikan karena kami baru asesmen lapangan di 2021 bulan Mei kemarin. Kami diminta untuk mengirimkan revisi terkait dengan perbaikan LED dan LKPS karena TS kami mundur juga sama seperti di IAIN Palembang.
Nah, perbaikan LED dan LKPS itu tentunya kami sesuaikan dengan data-data terbarukan. Nah, kami akan membagi materi pada hari ini itu menjadi ada 8 ini ya. Jadi yang pertama poin penting yang akan kami sampaikan adalah persiapan LED, LKPS, kemudian persiapan dokumen pendukung, video profil, simulasi AL daring, teamwork, kemudian pihak-pihak yang terlibat, persiapan teknis dan juga mengenal asesor begitu. Jadi yang akan kami sampaikan di sini tidak banyak ke detail-detail di LKPS dan LED, tapi lebih ke detail-detail praktis yang bisa Bapak Ibu jadikan saran untuk bagi yang akan mengajukan akreditasi 9 kriteria. Gitu. Yang pertama, saya mulai dengan LED dan LKPS. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Anissa Durotu Fajri. Saya waktu itu sebagai koordinator tim data. Jadi saya akan banyak berbicara tentang data, persiapan data di sini. Jadi pertama adalah LED dan LKPS. Bagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa ketika menyusun LED dan LKPS, kami memang mengalami banyak kebingungan karena tidak punya contoh terkait penyusunan LED dan LKPS ini. Pada waktu AL pun kami mendapatkan kritik dari asesor, yaitu LED dan LED kami itu kurang naratif begitu. Jadi di sini ingin saya sampaikan bahwa LED ini bersifat narasi. Jadi narasi itu menjadi poin yang sangat penting sekali di dalam LED, sehingga perlu Bapak Ibu pertimbangkan untuk senantiasa menarasikan semua data yang ada. Karena kami mendapatkan saran yang atau mendapatkan kritik waktu itu ketika AL daring, yaitu bahwa data kami lengkap tetapi narasi kami sedikit kurang waktu itu, sehingga asesor perlu menanyakan banyak hal gitu. Jika Bapak Ibu sekalian sudah menarasikan LED dengan lengkap, mungkin akan beda ceritanya begitu ya. Kemudian di LED dan LKPS ini yang penting adalah karena berkaitan dengan data dukung tadi, itu adalah pembuatan hyperlink. Untuk memudahkan tidak hanya asesor yang membaca, tetapi juga tim data ketika menyampaikan data pada waktu AL daring. Jadi contoh pembuatan hyperlink itu adalah seperti ini. Jadi kami buat semua dokumen itu semua sudah dalam bentuk hyperlink di LED maupun LKPS seperti ini. Sehingga ketika asesor membaca LKPS dan LED kami, mereka sudah bisa melihat data dukung yang kami miliki. Sehingga para asesor tidak perlu bersusah payah mencari apakah datanya yang mana atau menanyakan. Tinggal mengkonfirmasi beberapa hal saja yang menurut mereka belum jelas. Gitu. Seperti ini di LED juga kami semua kami buat hyperlink ke data dukung yang kami miliki yang sudah kami simpan di Google Drive. Nah, satu hal lain yang perlu dipertimbangkan juga dalam penyusunan LED dan LKPS itu adalah matriks penilaian. Gitu. Seperti sudah disampaikan oleh Bu Endang sebelumnya, yaitu penyusunan LED dan LKPS ini harus selaras dengan penyiapan data dukung yang disesuaikan dengan kebutuhan ya pada matriks penilaian dari BAN PT begitu. Karena semua poinnya ada di situ. Kalau kita mau mendapatkan akreditasi unggul, apa saja sih yang diminta ya?
semuanya sudah tercantum di situ. Jadi kami tinggal mengikuti saja. Gitu. Jadi ada sekitar 66 atau 60 sekian butir yang bisa dicermati dari matriks penilaian tersebut. Yang perlu digarisbawahi adalah pada poin-poin akreditasi dan poin-poin unggul itu perlu sangat kita tonjolkan, yaitu di bagian penjaminan mutu dan dosen. Tidak salah begitu. Ada di poin 12, 18, 19, 38, 60 dan 61 kalau tidak salah. Nah, ini kami dapat dari AL, simulasi AL yang kami lakukan secara rutin, sehingga LKPS dan LED itu selalu kami perbaiki menyesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan dari asesor internal kami ketika simulasi AL. Kemudian yang selanjutnya adalah persiapan dokumen pendukung, ya. Jadi selaras dengan penyusunan LED dan LKPS, dokumen pendukung ini perlu kita siapkan dari awal bersamaan dengan penyusunan LED dan LKPS, sehingga semua poin yang kita narasikan dan semua data yang kita masukkan pada LKPS itu mempunyai dokumen pendukung. Tidak ada yang tidak, sehingga nanti ketika AL daring pun kita mudah untuk menampilkan dokumen pendukung ini. Nah, dokumen pendukung ini harus disiapkan serapi mungkin di Google Drive, sehingga nanti ketika asesor bertanya kita tinggal mengeklik saja, atau kalau sudah disiapkan hyperlink di di LED dan LKPS-nya, tentu itu akan lebih mudah. Gitu. Contohnya adalah seperti ini. Jadi kami waktu itu sudah menyiapkan Google Drive berisikan 9 kriteria, di situ sudah ada semua foldernya di situ, sehingga memudahkan bagi tim data kami untuk membaca dan menampilkan data yang perlu ditampilkan. Di dalamnya pun sebisa mungkin diorganize, kami bagi di dalamnya seperti ini, ada kebijakan, pedoman, bukti pelaksanaan, bahkan evaluasinya sudah ada. Walaupun datanya memang yang dipakai berulang-ulang di kriteria 1, dipakai lagi di kriteria selanjutnya, kami kopikan saja dan kami masukkan ke folder-folder seperti ini agar mudah dibaca. Nanti di dalamnya bukti pelaksanaan pun kami buat folder lagi, misalnya ada di visi misi itu ada penyusunan visi misi, ada sosialisasi visi misi, buktinya apa saja, itu sudah kami buatkan folder secara rapi sehingga kami mudah untuk membaca data dan menyampaikan data tersebut kepada asesor ketika AL, dan juga sudah kami hyperlink juga di LED dan LKPS-nya. Nah, yang tidak kalah penting dari data dukung LED dan LKPS itu adalah video profil. Jadi video profil itu karena kita AL-nya daring, tidak semua asesor meminta untuk kampus tour. Kebetulan kami kemarin tidak mendapatkan kesempatan untuk kampus tour, jadi kami tidak bisa memperlihatkan fasilitas-fasilitas yang ada di kampus, berbeda dengan Prodi Saintek waktu itu di UIN Suka yang mendapatkan AL daring juga dan diminta untuk kampus tour oleh asesor. Kami kebetulan tidak mendapatkan kesempatan untuk kampus tour, tetapi alhamdulillah sebelum itu kami sudah menyiapkan video profil yang cukup lengkap menurut kami, yang sudah kami buat jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan AL daring. Jadi video profil ini berbeda dengan video profil yang digunakan untuk marketing tentunya. Jadi di dalamnya harus ada semua keunggulan-keunggulan yang meng-highlight 9 kriteria begitu. Jadi di situ di dalamnya ada visi misi, ada keunggulan-keunggulan mahasiswa, alumni, keunggulan kerjasama internasional dan sebagainya. Jadi ini adalah link video profil kami. Mungkin saya akan tuliskan di chat jika Bapak Ibu membutuhkan sebagai referensi
bagaimana video profil prodi kami. Sebentar. Ya. Jadi sudah saya kirimkan di chat link video profil prodi kami. Jadi video profil ini cukup membantu sekali. Ketika kita buat video profil yang lengkap, sudah ada kriteria poin-poin keunggulan yang kita tonjolkan di sana, maka asesor pun juga akan lebih mudah melihat, lebih enak juga ketika bertanya nanti gitu. Jadi di awal sesi AL daring kami tampilkan video profil ini dan alhamdulillah asesor sudah cukup jelas dan memahami poin-poin keunggulan yang kami miliki di prodi kami begitu. Jadi apa saja yang harus di-highlight di sana itu adalah yang pertama pastinya profil UPPS. Jadi ini adalah video profil UPPS, bukan prodi, tapi dengan keunggulan prodi di dalamnya begitu. Kemudian kami highlight juga keunggulan prodi berdasarkan 9 kriteria, ada kerjasama, ada SDM, prestasi mahasiswa, sarana prasarana, kepuasan alumni, pengguna lulusan. Jadi semuanya sudah lengkap. 9 kriteria itu sudah kami rangkum dalam video profil yang berdurasi singkat, yaitu kurang lebih 7 menit. Selanjutnya, yang tentunya tidak kalah penting setelah persiapan data video profil, kemudian LD dan LKPS adalah simulasi AL. Jadi kami mendekati hari asesmen lapangan, kami rutin melakukan simulasi AL secara daring gitu. Dengan melibatkan asesor internal yang ada di lingkup UIN Sunan Kalijaga. Dengan setiap simulasinya kami mengundang berbeda asesor begitu. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari simulasi ini adalah yang pertama adalah bisa menambah persiapan pihak-pihak yang akan menjawab pertanyaan, yaitu UPPS, Kaprodi, dan Sekprodi waktu itu. Jadi karena berbeda asesor itu akan berbeda pertanyaan, jadi semakin banyak simulasi yang kita lakukan, maka semakin banyak kesiapan menjawab pertanyaan kita. Begitu. Yang kami alami adalah dari setiap hari kami melakukan simulasi itu selalu aja ada celahnya, selalu ada yang belum lengkap di kami, sehingga dalam proses simulasi itu kami bisa melengkapi apa saja sih yang belum ada, apa saja yang perlu kami tambahkan gitu. Kemudian jadi dengan demikian, dengan adanya simulasi-simulasi ini, maka akan menambah input juga bagi kita untuk melakukan perbaikan di LED dan LKPS begitu. Kemudian juga bisa menambah input kami juga dalam melengkapi dokumen pendukung yang kami siapkan, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa berbeda asesor maka akan berbeda pertanyaannya begitu. Kadang misalnya ada asesor yang meminta wawancara PSMP, PSMF, ada juga yang tidak. Ada yang menanyakan poin satu, ada yang tidak begitu, karena kembali lagi tergantung bagaimana asesor itu membaca LED dan LKPS kita, mana yang dirasa bagi mereka kurang, mana yang perlu ditambah dan sebagainya. Kemudian simulasi ini juga menambah persiapan menjawab soal bagi dekan, wakil dekan, kaprodi, sekprodi yang yang sebagai UPPS dan juga prodi yang ditanya oleh asesor, dan juga itu menambah kekompakan tim, karena antara pihak yang menjawab pertanyaan dan tim data itu harus punya kekompakan sehingga data yang dikeluarkan akan dibaca sama oleh pihak yang menjawab pertanyaan. Dan juga itu menambah persiapan teknis, karena asesmen lapangan bersifat daring ini tentunya membutuhkan persiapan teknis yang sangat
banyak begitu, sehingga butuh latihan bagi tim teknis untuk mempersiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan pada simulasi. Nah, kemudian dari simulasi-simulasi yang kami lakukan itu kami menyadari bahwa teamwork itu sangat penting. Jadi semua pihak yang berada di lingkup UPPS dan juga prodi itu harus memiliki kontribusi untuk terlibat. Dan yang paling utama itu adalah peran dari tim data dan juga pihak-pihak yang harus menjawab pertanyaan. Sehingga komunikasi itu menjadi sangat penting gitu. Apalagi di situasi pandemi seperti saat ini ya, tidak semuanya bisa melakukan simulasi secara luring. Tentunya komunikasi itu menjadi kadang-kadang terhambat, sehingga membangun teamwork dengan simulasi secara daring yang terus-menerus ini perlu sekali dilakukan untuk menjaga komunikasi dan teamwork agar ketika AL daring nantinya itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian, nah, persiapan pihak-pihak yang terlibat ini yang saya maksud adalah semua pihak, tidak hanya dari UPPS maupun dari tim internal saja, tetapi juga mahasiswa, alumni, dan juga pengguna lulusan. Jadi semuanya perlu disiapkan, perlu kita hubungi satu persatu sebelumnya, kita beritahu apa saja yang perlu disampaikan, begitu nanti yang ditanyakan apa saja, sehingga mereka siap ketika ditanya oleh asesor. Jadi semua pihak yang terlibat yang dibutuhkan untuk menambah konfirmasi dari 9 kriteria itu perlu kita siapkan. Dekan, wakil dekan, kaprodi, sekprodi, dosen, kabak, TU, tendik, laboran, perpustakaan, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, itu semuanya harus kita siapkan, harus kita hubungi. Termasuk juga tim teknis dari pihak IT yang menyiapkan internet dan sebagainya, itu juga perlu kita siapkan untuk agar AL daring itu berjalan dengan lancar begitu. Nah, itu perlu menjadi detail yang perlu kita perhatikan, karena mendekati sesi AL daring itu kadang-kadang banyak hal yang harus dipertimbangkan, jadi jangan sampai ini terlupakan. Kemudian tadi persiapan teknis sudah kami sampaikan. Jadi dengan adanya simulasi AL tadi itu akan membuat persiapan teknis itu menjadi lebih matang. Jadi yang perlu disiapkan apa saja untuk akreditasi 9 kriteria ini, tentunya ini tadi kembali yang utama tentunya adalah LED dan LKPS, data pendukung dan video profil. Nah, itu bisa kita improve, bisa kita perbaiki terus-menerus dengan adanya simulasi AL daring. Dengan memperbanyak simulasi, maka data kita semakin lengkap dan juga teamwork itu akan terbangun. Karena memang dari pengalaman kami, karena proses akreditasi itu sangat panjang dan lumayan melelahkan begitu, maka teamwork itu menjadi sangat penting. Komunikasi di dalam tim itu menjadi sangat penting. Begitu sekiranya sharing singkat dari kami, gitu. Mohon maaf, kami tidak bisa menyiapkan materi yang mendetail terkait LED dan LKPS. Saya rasa sudah disampaikan oleh Bu Endang tadi, begitu, karena kami juga baru mendapatkan informasi tentang undangan ini kemarin siang, jadi kami juga belum mempersiapkan banyak hal begitu.
Demikian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anissa. Sharingnya luar biasa. Meskipun singkat, tapi poin-poin pentingnya sudah sangat mencakup dan bisa dicontoh ya, atau bisa diikuti oleh perguruan tinggi lain yang akan menghadapi akreditasi. Oke, jadi poin-poin penting yang saya catat di sini adalah yang pertama, LED itu harus menjadi narasi, poin pentingnya. Kemudian membuat hyperlink untuk mempermudah semua pihak. Kemudian menonjolkan poin-poin penting dan unggul. Kemudian persiapan dokumen pendukung, semua data yang dimasukkan dipersiapkan serapi mungkin. Kemudian video profil harus ada ya, yang mencakup semua keunggulan-keunggulan yang terkait dengan 9 kriteria. Kemudian durasinya sebaiknya jangan terlalu lama kayaknya. Oke, kemudian intinya yang paling penting lagi adalah perbanyak melakukan simulasi. Oke, saya pikir itu ya Bu. Oke, selanjutnya kita melangkah ke pemateri berikutnya, yaitu dari Ibu Kasma. UIN. Ya, makasih. Siapa Bu? Iya. Saya Ibu Uli Kasma dari Sastra Inggris UIN Jaga. Iya. Ya, mungkin jika bisa saya menambahkan waktu 5 menit begitu untuk menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Anissa. Iya, silahkan Bu, silahkan. Ya maaf, ini saya tadi masuk tapi sudah terpental karena 100 itu, terus kemudian ini diberi link lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Uliatin Nosari dari Sastra Inggris UIN Sunan Kalijaga. Saat ini saya menjadi Kaprodi untuk Prodi Sastra Inggris. Terima kasih Bu Anissa sudah membackup kami ya. Ibu Anissa ini adalah salah satu personel tim khusus kami untuk persiapan akreditasi yang cukup handal. Jadi sudah terwakili, tapi tolong mungkin Ibu Anissa bisa di-share apa yang tadi disampaikan Ibu Anissa. Ya, jadi yang tadi disampaikan oleh Ibu Anissa betul, ada persiapan dokumen video profil, simulasi daring, dan simulasi daring ini pengalaman kami adalah di UIN Sunan Kalijaga, kami mengumpulkan semua para asesor internal dari UIN dan kami minta ke para asesor tersebut untuk memberi masukan ke kami, Ibu. Jadi salah satu persiapan kami di situ, dan yang manis kami telan, yang pahit pun kami telan, dan kami selalu meminta para asesor untuk Bapak, Ibu, Prof, tolong kami dikritik sepedas-pedasnya mana sehingga para asesor itu mencari kekurangan kami, sampai ke istilahnya ke lubang semut pun kami dicari kekurangan kami. Jadi itu yang membuat mental kami itu sempat down gitu ya, karena Prodi Sastra Inggris ini pertama dimulai tahun 2009 dan kemudian belum ada alumni, kami sudah mengajukan akreditasi saat itu mendapat nilai C, dan kemudian setelah itu kami ajukan lagi mendapat poin B, dan terakhir ini yang ketiga ini alhamdulillah dapat unggul, dan itu sangat berat buat kami karena ya, nothing is impossible, tapi kami berusaha dari B untuk menjadi unggul itu bukan hal yang sangat mudah ya. Satu, kami berdarah-darah tentunya untuk persiapan itu. Nah, yang intinya di sini adalah simulasi AL daring ini, Ibu, Bapak, kami sangat meminta masukan dari para asesor internal. Jadi kami giliran, jadi asesor internal itu dua mencari kekurangan kami semua, kelebihan kami apa, tapi kekurangan yang kami selalu dicari di sini. Jadi sangat-sangat ketat di sini untuk AL daring, sehingga pada saat AL itu sendiri kami sudah insya Allah mental kami sudah kuat gitu, sudah ternyata apa yang sudah terlalu pedes kami terima itu sudah pada saat AL ternyata tidak begitu gitu, karena sudah kami antisipasi. Nah, kemudian teamwork Bapak Ibu, teamwork di sini kami tidak hanya internal Bapak Ibu, jadi ada tim yang
dekanat pastinya ini kan mantennya istilahnya UPPS-nya adalah Pak Dekan dan Dekan dan Wakil Dekan ya. Nah, ini kami sangat tahu sekali paham sekali bahwa dekan itu sangat sibuk ya, Pak Wadek juga sibuk. Jadi kami sangat dari prodi itu yang karena kami yang menyusun borang, kami yang mendampingi mereka. Jadi ketika dekan menjawab, kami juga saling pada saat AL kami saling membackup begitu. Itu yang teamwork itu yang internal Bapak Ibu sekalian. Yang kemudian yang di luar itu adalah ketika ada testimoni dari user. Jadi dari user kita memilih user tersebut, user alumni tersebut kita pilih, kemudian kita juga melakukan koordinasi. Jadi saya selaku Kaprodi juga menghubungi para user tersebut, kami memilih kalau tidak salah 3 atau 4, kemudian saya langsung melakukan komunikasi dengan mereka dan menyatakan apa saja yang perlu mereka siapkan. Itu yang untuk user. Kemudian alumni pun juga kami tanda kutip kami bukan setting tapi kami minta mereka untuk siapkan beberapa hal ya apa saja. Nah, apa saja yang kita siapkan itu kami juga belajar dari para asesor internal Bapak Ibu sekalian. Jadi kami minta ke para asesor biasanya yang bertanyakan apa saja. Nah, itu kami catat, kami list kemudian kami berikan ke para user tersebut. Nah, kemudian untuk para wakil dari alumninya, wali, kami memilih guru atau dosen dari yang lulusan tersebut. Jadi kami sisir, bukannya kami tidak istilahnya pilih, ya pastinya pilih-pilih ya, tapi bukannya kami underestimate, bukan, cuma dengan kita memilih misalnya wali siswa itu guru atau dosen itu mereka lebih paham tentang akreditasi ini. Jadi ketika ditanya oleh asesor mereka juga bisa menjawab dengan baik. Apalagi kami juga sampaikan visi misi kami dan seterusnya. Begitu. Itu yang masuk pada teamwork dan juga pastinya hubungannya dengan persiapan pihak-pihak yang terlibat. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya tambahkan. Kemudian mengenal asesor, itu pun kami juga pada saat sebelum AL, asesor itu menghubungi Kaprodi saya, dan kemudian saya juga meminta dekan saya, kemudian rektor, bahkan rektor, itu untuk menyapa asesor tersebut. Istilahnya untuk mengetahui, memberitahu ke asesor bagaimana kita tuh serius dengan akreditasi ini. Jadi dekan, rektor, para warek itu semua terlibat dalam akreditasi ini. Jadi menunjukkan bahwa kami itu satu tim, satu universitas sungguh-sungguh itu pada hal ini, ya pada asesor ini. Dan kemudian pada saat AL itu semua terlibat pada saat pembukaan. Alhamdulillah seluruh kru UIN itu hadir semua, baik rektor, wakil rektor, dekan seluruh universitas, seluruh UIN Sunan Kalijaga, wakil dekannya, Kaprodi semua hadir semua. Itu Bapak Ibu yang kami tambahkan sebagai pengalaman kami ketika kami AL untuk akreditasi prodi kami. Terima kasih Ibu Kasma. Terima kasih Bu. Tips ini ya, saya anggap tips ya, atau hal-hal yang sudah dilakukan oleh UIN Sunan Kalijaga sehingga menghasilkan predikat unggul. Jadi mudah-mudahan kami-kami ini yang baru akan memulai, semoga bisa mengikuti jejak prodi yang Ibu pimpin. Oke, terima kasih banyak Ibu. Ya, oke, jadi mohon masih tetap di link ya Bu, nanti ada sesi pertanyaan. Ya, oke. Selanjutnya saya persilahkan pembicara dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, saya silakan Bapak Hasan Basri, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Kasma. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati para ketua LPM, PTKAI, mungkin ya, se-Indonesia, dan seluruh peserta pada saat ini,
dan mobil khusus narasumber yang tadi sudah menyampaikan teori-teori dan pengalaman asesmen lapangan atau yang membuat borang akreditasi dan sudah memperoleh peringkat unggul. Yang pertama dari UIN Raden Fatah Palembang, kemudian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebetulnya apa yang sudah disampaikan oleh 2-3 pembicara tadi itu sudah cukup dan sudah lengkap sebetulnya. Oleh karenanya mungkin bagian saya cukup doa, mestinya tinggal tutup. Kemudian yang kedua ingin disampaikan, sebetulnya posisi saya bukan sebagai ahli borang. Jadi tidak ingin banyak bicara terkait dengan persoalan teori-teori yang berkaitan dengan borang. Tapi ini hanya sebatas untuk sharing pengalaman yang telah kami lakukan ketika menyusun borang dan sampai pada proses AL yang lalu. Dan perlu diinformasikan kalau disebut masih hangat, memang masih hangat. Karena kami baru turun sertifikasinya itu di tanggal 30 Juni kemarin 2021. Jadi belum 1 bulan. Setengah masih bulan hangat aja betul belum. ya Pak? Iya, masih sangat hangat. Masih hangat banget. Kalau dekat mungkin sama Bu Kasma dipegang itu masih hangat. Oke, sekali lagi secara teoritis sebetulnya apa yang disampaikan tadi sudah sangat rinci dari Bu Endang tadi dengan Bu Anissa dan Bu Uliati. Tadi sudah cukup banyak, tapi saya ingin menyampaikan sedikit dan tidak terlalu teoritis. Sebab kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh 2 pembicara, 3 pembicara sebelumnya, agak lumayan ngejelimet gitu ya. Oke. Nah, izin share, sudah kelihatan? Bu Kasma sudah ada? Iya Pak, sudah kelihatan Pak, sudah kelihatan. Kelihatan. Iya Pak. Baik, saya tidak ingin mengambil waktu terlalu banyak karena memang PPT-nya hanya sedikit dan hanya persoalan-persoalan pokoknya saja. Yang pertama, judul saya agak nyeleneh, mohon maaf, itu akreditasi program studi 9 kriteria menyeramkan. Sebab kesan selama ini bahwa yang kriteria 9 itu suatu yang sangat rumit, suatu yang menyeramkan, dan bahkan juga ada yang menakut-nakuti. Susah untuk mencapai pada peringkat unggul. Itu katanya berbeda dengan yang 7 standar atau 7 kriteria. Yang 9 kriteria ini agak rumit. Ya, karena memang seluruhnya itu harus berbasis luaran, harus berbasis outcome. Oke, sebetulnya kita mau pada peringkat yang mana itu akan banyak ditentukan kita maunya yang mana. Gitu kan? Kita mau unggul, mau baik sekali, atau baik. Peringkat itu hanya ada 3. Gitu kan? Peringkatnya itu hanya ada 3. Nah, kalau kriteria itu hanya 2. Terakreditasi atau tidak terakreditasi. Peringkatnya hanya 2, jadi tidak terakreditasi itu bukan peringkat sebetulnya. Peringkatnya itu adalah unggul, dan unggul itu bila nilainya itu dari 361 ke atas. Masuk pada peringkat unggul. Kemudian yang peringkat baik sekali itu 301 sampai 360.
poinnya, kemudian yang baik itu 200, 300. Nah, jadi logikanya di bawah 200 berarti itu kategorinya tidak terakreditasi. Nah, jadi kita tinggal mau yang mana? Nah, kalau kita sudah menetapkan kita ingin unggul, maka tentu saja maka seluruh usaha yang kita lakukan dan proses yang kita jalani itu harus ke arah itu gitu. Nah, kecuali kalau kita kasih target yang tengah-tengah gitu ya, baik sekali kayak gitu, nampaknya tidak terlalu rumit, tidak terlalu berat ketika kita menyimpan target di unggul. Sebentar, ini ada terhalangi oleh ini. Oke. Tadi sudah disampaikan bahwa pengembangan instrumen akreditasi yang versi 2018 yang 9 kriteria itu sebetulnya berbasis outcome. Berbasis outcome, karena memang seluruh kriteria itu bukan hanya dilihat dari sisi target, dari sisi bentuknya, tetapi juga harus ada outcome-nya. Jadi seluruhnya itu adalah berbasis outcome. Ini yang sangat membedakan antara yang kriteria 7 itu dengan yang kriteria 9. Saya agak cepat-cepat aja ini, sebab tadi sudah banyak disampaikan. Oke. Apa perubahannya yang mendasar? Yang 9 standar itu dengan yang 7 standar. Nah, yang 9 standar itu menggunakan 9 standar borang akreditasi program studi di bidang instrumen sebelumnya yang menggunakan 7 standar, sekarang sudah bertambah menjadi 9, yaitu visi, misi, dan tujuan strategi, tata pamong, tata kelola mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan sarana prasarana, pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat. Nah, yang terakhir itu luaran dan capaian tridharma perguruan tinggi, seluruh dari 1 sampai 8 kriteria itu basisnya adalah luaran dan capaian tridharma. Nah, ini yang paling banyak biasanya yang didalami oleh para asesor itu dibandingkan hanya sekadar bentuk-bentuk kegiatan, bentuk kerjasama, jumlah kerjasama. Jadi hampir tidak terlalu besar nilainya kalau hanya sekadar banyak kerjasamanya, bentuk kerjasama, tetapi kemudian tidak ada tindak lanjut luaran dari kerjasama itu seperti apa. Oke. Lalu yang kedua, unit pengusul akreditasi bukan lagi program studi sebetulnya. Perbedaannya itu. Tetapi yang menjadi pengusul akreditasi itu adalah unit pengelola program studi UPPS. Nah, ketika memahami ini sehingga ada pernyataan, ada simpulan dulu itu katanya yang ditanya itu nanti bukan program studi atau bukan jurusan, tetapi pihak direksi kalau itu pasca sarjana atau kemudian dekan dan wakil dekan kalau itu fakultas. Tetapi tidak begitu juga, sebab yang dianggap paling tahu tentang proses dan pekerjaan dalam penyusunan borang itu adalah prodi. Maka tetap saja memang kalau disebut yang babak belurnya adalah prodi. Kemudian pengukuran mutu pada IAPS yang 4.0 itu berorientasi pada output dan outcome yang tadi disebutkan, yaitu lebih dititik beratkan pada aspek proses output dan outcome-nya. Jadi bukan pada target jumlah kegiatan atau jumlah kerjasama dan seterusnya. Sementara pada instrumen sebelumnya, yaitu yang 3.0 itu hanya berorientasi pada aspek input. Yang keempat perbedaannya, hasil akreditasi itu dinyatakan statusnya terakreditasi atau tidak akreditasi. Nah, sementara peringkatnya tadi ada 3, peringkatnya baik sekali, dan unggul. Nah, kalau kemudian ada kesan bahwa
yang 9 standar ini menyeramkan, sebetulnya apa sih yang membuat dia menjadi menyeramkan itu? Nah, yang pertama, adanya kekhawatiran itu dari pengelola program studi, kekhawatiran memungkinkan menurunnya nilai akreditasi. Yang tadinya umpama yang 7 standar itu nilainya B, ada kekhawatiran kemudian turun menjadi C, atau yang tadinya A, lalu kemudian turun menjadi B, atau bahkan juga bisa menjadi C. Itu ada kekhawatiran itu. Yang kedua, perlu waktu adaptasi dari sistem sebelumnya yang hanya menitik beratkan pada input, kan, kepada yang IAPS 4.0 ini yang berorientasi pada output dan outcome. Nah, itu memang butuh waktu, butuh proses, untuk melakukan adaptasi dari kriteria yang sebelumnya dengan kriteria yang sekarang berlaku. Kemudian yang ketiga, dari poin 1 dan 2 itu membuat para pengelola program studi itu galau, bahasa gaulnya itu, untuk submit borang. Jadi bingung sehingga terkesan buru-buru dan memiliki persiapan yang tidak maksimal sehingga hasil yang diperoleh nantinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, oleh karenanya memang butuh ketelitian, butuh kehati-hatian, tidak terburu-buru untuk mensubmit kalau kemudian itu belum lengkap. Ya, meskipun memang ada waktu kita untuk memperbaiki, itu kan selama belum ada penetapan asesor, belum dilakukan AL, masih ada waktu sebetulnya. Tetapi kalau kita masih punya waktu yang cukup panjang, tidak harus terlalu terburu-buru, pastikan dulu bahwa borang itu sudah cukup lengkap dan kita sendiri merasa yakin dari apa yang sudah kita buat itu bisa mencapai pada peringkat unggul tadi itu. Oke, apa yang harus dilakukan? Penilaian terhadap usulan akreditasi program studi ditujukan pada komitmen yang ditunjukkan unit penyelenggara program studi. Jadi memang komitmen dari UPPS itu menjadi satu hal yang sangat utama, yang sangat pokok. Jadi tidak bisa ini hanya diserahkan pada program studi atau kemudian jurusan, yang harus tahu, yang harus menguasai, yang harus menyusun, tetapi yang paling pokok itu adalah UPPS-nya. Artinya tidak bisa UPPS itu berlepas tangan hanya sekadar menyerahkan pada program studi. Sehingga apa yang tadi yang sudah dilakukan dari Uinsuka, kemudian juga Universitas Palembang, melibatkan seluruh komponen, seluruh unsur, mulai dari rektorat, kemudian dekanat, dan kalau di pasar sarjana pihak direksi, sampai program studi dan tim teknis, itu memang harus menyatu, harus bersama-sama untuk bergerak bersama, berusaha bersama, berkomitmen bersama, kan, untuk akreditasi. Lalu persiapkan administrasi, kemudian lakukan analisis setiap elemen yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan di program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Jadi bisa jadi kita punya target, umpama untuk MOU ke lembaga-lembaga perguruan tinggi atau kemudian juga di lembaga-lembaga lain yang terkait, umpama untuk tahun ini jumlahnya sekian, 10 kita melakukan, apakah bentuk MOU atau MOE kayak begitu. Tapi tidak hanya sekadar jumlah, tidak hanya sekadar target jumlah, harus sekian per tahun. Nah, karena yang jadi penilaian utama itu bukan pada jumlah. Nah, tetapi lagi-lagi karena memang seluruh kriteria itu harus didasarkan pada luaran, pada outcome tadi itu,
maka tidak hanya sekadar melakukan kerjasama, tapi tidak ada kegiatan yang bisa dikerjasamakan, tidak ada kegiatan yang dilakukan itu terhadap lembaga yang dikerjasamai itu. Oke, kita lewat yang ini sebab ini memang sangat teoritik dan semua sudah kenal ini.